Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang aku cintai. Di sini saya Ibu Rosiana Ramadan akan mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah aset tak berwujud dan aset sumber daya alam. Teman-teman mahasiswa, sebelum jenengan menyimak penjelasan dari saya, silahkan jenengan buka Classroom masing-masing untuk mengunduh PowerPoint tentang aset tak berwujud dan aset sumber daya alam yang sudah saya sediakan. Untuk pengertian aset tak berwujud, di slide ketiga, jenengan bisa simak baik-baik ya. Hak atau keistimewaan dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Bukti berwujud mungkin ada dalam bentuk kontrak atau lisensi dan muncul dari sumber pemerintah seperti hak paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan nama dagang. Akuisisi bisnis lain atau disebut goodwill. Pengaturan monopoli swasta yang timbul dari perjanjian kontrak atau waralaba dan sewa. Kita lanjutkan ke slide yang keempat. Di situ sudah saya gambarkan penggolongan aset tak berwujud. Contohnya ya, hak paten yaitu iPad milik Apple. Hak cipta PT Erlangga menerbitkan buku pengantar akuntansi 1. Lisensi Bank Indonesia Kemandiri dengan transaksi non-tunai yaitu menerbitkan e-money. Lalu merek dagang Aqua. Lalu franchise yaitu McDonald, Pizza Hut, Burger King, KFC, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas slide yang kelima. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. Pengukuran kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Pengukuran suatu aset tak berwujud pada awal perolehan harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud ditentukan berdasarkan cara memperoleh aset tersebut. Di slide ke-6 silakan jenengan simak ya. Pencatatan aset tak berwujud diperoleh melalui pembelian. Bila aset tak berwujud diperoleh melalui pembelian, penentuan biaya perolehan meliputi harga pembelian serta biaya yang dikeluarkan agar siap digunakan. Saya contohkan di situ PT Muzilla pada tanggal 1 Mei 2015 memperoleh hak dari KFC memproduksi suatu produk makanan dan menjual kepada umum. Biaya yang dikeluarkan atas produk tersebut sebesar 30 juta. Sesuai dengan perjanjian hak mempergunakannya selama 10 tahun. Jurnal atas perolehan aset tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2015, franchise didebet sebesar 30 juta rupiah, kas dikredit sebesar 30 juta rupiah. Mohon maaf di situ tulisan kasnya, S-nya, hurufnya hilang ya. Jadi jenengan masukkan atau jenengan revisi. Jadi itu kas, KAS ya. Di kolom kredit sebesar 30 juta rupiah. Aset tak berwujud di slide yang ke-7. Aset tak berwujud yang diperoleh melalui kombinasi bisnis atau goodwill untuk aset tak berwujud yang diperoleh melalui kombinasi bisnis penetapan biaya perolehan aset tersebut adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Ini saya contohkan PT Mercury pada tanggal 15 Mei 2015 mengakuisisi PT Bima Sakti, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri obat-obatan. Pada tanggal akuisisi PT Bima Sakti mempunyai total aset sebesar 12,5 miliar dan total liabilitas atau kewajiban sebesar 5 miliar. Harga pembelian yang dibayarkan
PT Merkuri ke PT Bima Sakti sebesar 8,5 miliar. Dengan demikian, nilai goodwill diakui sebagai berikut. Pertama ya, total aset. Total asetnya sebesar berapa di situ? 12,5 M. Lalu total liabilitas atau total kewajibannya sebesar 5 M. Berarti total aset dikurangi dengan total kewajiban sebesar 5 miliar. Jadi hasilnya adalah 7,5 miliar karena total asetnya dikurangi dengan total kewajiban. 12,5 M dikurangi 5 M hasilnya 7,5 M. Itu adalah nilai wajar aset PT Bima Sakti. Lalu kita ketemu biaya perolehan. Harga pembelian yang dibayarkan ya, itu biaya perolehan sebesar 8,5 miliar. Berarti nilai wajar aset PT Bima Sakti yaitu adalah 7,5 M dikurangi 8,5 M, hasilnya adalah goodwill-nya adalah